Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Dia adalah sosok yang penuh semangat, berwawasan luas, dan memiliki mimpi besar untuk mengubah nasibnya. Arif tinggal bersama kedua orang tuanya yang sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Meskipun keluarganya tidak kaya, mereka selalu mengajarkan Arif untuk bekerja keras dan tidak menyerah. Arif bekerja di sebuah toko kelontong milik tetangganya, namun dia selalu merasa bahwa hidupnya lebih dari sekadar ini. Dia ingin lebih. Setiap malam, setelah bekerja, Arif sering duduk di depan televisi, menonton pertandingan sepak bola. Dalam hatinya, ia bermimpi bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan kemewahan dan kebebasan finansial. Suatu malam, setelah menonton pertandingan sepak bola yang seru, Arif bertemu dengan seorang teman lama, Dedi, yang sudah lama tinggal di kota besar. Dedi tampak sukses, memakai jas rapi, dan bicara dengan percaya diri. Arif yang terkesan langsung bertanya tentang bagaimana Dedi bisa sukses. Dedi tersenyum dan mulai bercerita. Arif, ada cara cepat untuk meraih banyak uang. Aku tahu, kamu pasti ingin kehidupan yang lebih baik, bukan? Dedi berkata dengan nada penuh harap. Ada permainan yang bisa membuatmu kaya raya dalam waktu singkat. Coba ikut denganku. Dedi menjelaskan bahwa dia sedang terlibat dalam perjudian, taruhan besar yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Arif terdiam, terpesona oleh cerita Dedi. Dalam pikirannya, gambaran hidup kaya dan sukses mulai menghiasi imajinasinya. Dedi meyakinkannya bahwa perjudian bukanlah hal yang buruk jika dimainkan dengan bijak. Arif merasa cemas, namun di sisi lain, godaan itu terlalu besar. Keinginan untuk keluar dari kehidupan sederhana dan membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik menguasai pikirannya. Setelah berbicara lebih lanjut dengan Dedi, Arif akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan dalam dunia perjudian yang dijanjikan bisa mengubah hidupnya. Tidak ada yang bisa menebak, keputusan malam itu akan membawa perubahan besar dalam hidup Arif, yang ternyata akan memulai perjalanan kelam yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Arif merasa penuh dengan harapan. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mengikuti Dedi menuju tempat perjudian yang dikenal dengan suasana yang glamor dan penuh kemewahan. Dedi memintanya untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa semua ini adalah peluang yang luar biasa. Kita hanya perlu sedikit keberuntungan, Arif, katanya meyakinkan. Begitu mereka tiba di tempat itu, Arif tercengang. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang tampak sukses dan kaya, dengan pakaian mewah dan wajah penuh percaya diri. Lampu neon yang terang, suara mesin perjudian, dan aroma harum dari minuman mahal mengelilinginya. Semua tampak begitu menggoda. Dedi membawa Arif ke meja taruhan, tempat yang penuh dengan orang-orang yang tampaknya sudah ahli dalam permainan. Arif merasa cemas, namun semangat untuk mengubah hidupnya mengalahkan segala keraguannya. Dedi memberinya sejumlah uang untuk memulai taruhan pertama. Coba saja, jangan ragu. Ini adalah kesempatanmu, kata Dedi, sambil tersenyum penuh percaya diri. Arif melemparkan koin pertama, berharap keberuntungan berpihak padanya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam perjudian, tak ada yang berjalan sesuai harapan. Keberuntungan tidak berpihak padanya. Setiap kali ia bertaruh, uangnya menguap begitu saja. Namun, perasaan ingin menang, perasaan untuk membuktikan bahwa ia bisa, membuatnya semakin terjebak. Dedi terus memberi dukungan moral, meyakinkan Arif bahwa setiap kerugian adalah bagian dari permainan, dan suatu saat keberuntungan pasti akan datang. Arif yang awalnya ragu, perlahan mulai larut dalam permainan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Arif masih terus bertaruh, meskipun uang yang ia bawa hampir habis. Pada saat itu, Dedi melihat perubahan pada Arif. Kecemasan yang dulu menghantui wajah Arif mulai berganti dengan keinginan yang kuat untuk mengembalikan uangnya. Kamu hampir menang, Arif. Ini waktunya untuk bertaruh lebih besar, kata Dedi, dengan nada penuh harap. Arif,
yang kini merasa tidak ada pilihan lain, mengikuti saran Dedi. Ia memasang taruhan terbesar dalam hidupnya, berharap sekali ini ia bisa menang. Namun, takdir berkata lain. Semua uang yang tersisa dalam saku Arif lenyap dalam sekejap. Arif terkejut dan merasa kosong, tetapi Dedi hanya menepuk bahunya. Tenang, Arif. Semua akan baik-baik saja. Ini baru permulaan. Kita bisa coba lagi nanti, ujar Dedi, mencoba menenangkan Arif yang sedang hancur. Namun, di dalam hatinya, Arif mulai merasa bahwa ia telah terjebak dalam pusaran yang sulit untuk keluar. Malam itu, Arif pulang dengan hati yang kacau. Kegagalan pertamanya terasa sangat menyakitkan, namun rasa penyesalan yang datang kemudian jauh lebih tajam. Namun, harapan kecil itu masih membakar dalam dirinya, dan ia merasa bahwa ia hanya perlu satu kesempatan lagi untuk mengubah hidupnya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan dan kehancuran. Hari-hari berlalu, dan meskipun Arif merasa terluka oleh kekalahan pertamanya, perasaan ingin membuktikan diri tetap menggerogoti hatinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan janji-janji manis yang pernah diucapkan Dedi, dan betapa mudahnya orang-orang di sekitarnya tampak meraih kesuksesan lewat perjudian. Meskipun keuangan keluarganya semakin menipis, Arif mulai mencari cara lain untuk kembali ke meja taruhan. Pada awalnya, ia mencoba mencari pinjaman dari teman-temannya, namun mereka sudah tahu apa yang terjadi. Mereka menolak dengan alasan yang bijaksana, tapi Arif merasa terjebak. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Suatu hari, Dedi kembali menemuinya. Arif, aku tahu kamu merasa kesal dengan kekalahan kemarin. Tapi ini adalah peluang besar. Aku punya cara untuk memperbaiki semuanya. Cobalah sekali lagi. Kali ini kita bermain dengan lebih cerdas, kata Dedi, menawarkan kesempatan kedua. Arif, yang sudah sangat terdesak, akhirnya memutuskan untuk mendengarkan. Namun kali ini, Dedi menawarkan sesuatu yang lebih berbahaya. Aku bisa meminjamkanmu uang, tapi kamu harus berjanji untuk bermain lebih besar dan lebih pintar. Kita tidak akan kalah kali ini. Kita bisa menang. Arif yang sudah sangat putus asa, menerima tawaran itu. Dedi meminjamkan sejumlah uang yang lebih besar dan meyakinkan Arif bahwa ini adalah taruhan terakhir. Kalau kamu menang, kita akan punya banyak uang. Kita bisa keluar dari masalah ini. Kalau kamu kalah, kita mulai lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ujar Dedi, meskipun ia tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Di malam yang sama, Arif kembali ke tempat perjudian. Kali ini, suasana terasa lebih menekan. Uang yang dipinjam dari Dedi terasa sangat berat. Arif duduk di meja taruhan, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan mulai bermain dengan harapan yang lebih besar. Namun, seperti yang sudah ia rasakan sebelumnya, keberuntungan tak berpihak padanya. Setiap taruhan semakin besar, dan setiap kerugian semakin menyakitkan. Semakin banyak uang yang ia pertaruhkan, semakin besar pula kehancuran yang ia rasakan. Hasil akhirnya tidak mengecewakan. Hanya kali ini, kekecewaan itu jauh lebih dalam. Arif kehilangan seluruh uang yang dipinjamkan oleh Dedi. Dengan perasaan hancur dan malu, ia meninggalkan meja taruhan, merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan semua harapan. Dedi menunggu di luar, tampak tidak terkejut dengan kegagalan itu. Arif, aku sudah bilang ini adalah bagian dari permainan. Kita harus sabar. Aku akan memberikan kesempatan lagi. Jangan khawatir, kita akan coba lagi minggu depan. Dedi berusaha menenangkan Arif yang hancur, tetapi kata-kata itu tak bisa menghapus rasa sakit yang ada di dalam hati Arif. Arif pulang dengan langkah berat. Begitu sampai di rumah, ia melihat ibunya yang sedang menunggu di ruang tamu, dengan ekspresi cemas. Arif, kamu pulang terlambat. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya ibunya, penuh keprihatinan. Namun Arif hanya diam. Wajahnya yang kusut dan matanya yang merah menandakan betapa hancurnya dia. Dengan langkah berat, ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan menyembunyikan rasa sakitnya di dalam gelap. Saat itu,
Arif tahu bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar uang. Ia kehilangan rasa percaya diri, harapan, dan yang paling parah, hubungan dengan keluarganya. Namun, pikirannya masih terjebak pada satu hal, satu kesempatan lagi. Ia masih percaya bahwa jika ia bisa menang, semua ini akan berubah. Tapi ia tidak tahu bahwa perjudian ini sudah menguasai dirinya sepenuhnya. Jalan menuju kehancurannya semakin jelas, dan semakin sulit untuk kembali. Waktu berlalu, dan Arif semakin tenggelam dalam dunia perjudian. Setiap kali dia kalah, rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan hanya semakin dalam. Tetapi, janji yang selalu diucapkan Dedi, "Kita akan coba lagi, Arif." Hanya satu langkah lagi untuk menang besar, terus menghantui pikirannya. Seolah-olah hidupnya hanya tinggal menunggu satu keberuntungan besar yang bisa mengubah segalanya. Namun, kenyataannya berbeda. Setiap kali Arif memasang taruhan, uang yang ia pertaruhkan semakin besar, tetapi keberuntungan semakin menjauh. Ia tidak pernah menang. Setiap kemenangan kecil yang dia raih terasa seperti ilusi, karena setelahnya ia selalu kalah lebih banyak lagi. Uangnya habis, dan kini, ia mulai mencari pinjaman dari orang lain, teman-temannya, bahkan beberapa orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Suatu malam, ketika Arif merasa benar-benar terjepit, ia datang kepada orang tuanya, dengan hati yang penuh keraguan. Ibunya yang selalu memberikan kasih sayang tak pernah menduga bahwa anaknya bisa terjebak dalam dunia yang begitu kelam. "Arif, apa yang terjadi padamu? Kami tahu kamu sedang ada masalah, tapi ini bukan cara untuk menyelesaikannya. Kamu tak bisa terus begini," kata ibunya dengan penuh kekhawatiran. Namun, Arif hanya bisa menundukkan kepala, merasa tak berdaya. Dengan air mata yang mulai menetes, Arif mengaku kepada orang tuanya bahwa ia telah meminjam uang, bahkan uang yang bukan miliknya. Ibunya terdiam, matanya penuh dengan kepedihan. Ayahnya hanya menatap Arif dengan penuh kecewa. "Apa yang telah kamu lakukan, Nak? Kami bekerja keras untuk memberi yang terbaik, tapi kamu malah memilih jalan ini." Arif merasa hancur. Dia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak hanya merusak dirinya, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan harapan orang-orang yang paling ia cintai. Malam itu, ia kembali ke kamarnya, menatap kosong dinding yang suram. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Namun, meskipun semua ini terjadi, ia masih merasa ada satu kesempatan terakhir untuk membalikan keadaan. Dedi datang lagi, kali ini dengan tawaran yang lebih besar. "Arif, aku punya kesempatan besar. Kamu harus ikut. Ini adalah taruhan terakhir yang akan mengubah hidupmu." Arif sudah tidak punya uang lagi, dan bahkan banyak utang yang membebaninya. Tapi, perasaan putus asa membuatnya sekali lagi mengiyakan tawaran itu. Dalam pikirannya, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa keluar dari keterpurukan ini, meskipun itu berarti mengambil langkah yang lebih berbahaya lagi. Keesokan harinya, Arif bertaruh besar, lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, ia bermain dengan uang yang ia pinjam dari seseorang yang tak tahu menahu tentang keadaannya. Dalam permainan itu, Arif merasa seolah semua yang ia miliki terikat pada hasil yang akan terjadi. Namun, seperti yang sudah-sudah, keberuntungan tidak berpihak padanya. Semua uang itu hilang dalam sekejap. Dengan air mata yang mengalir, Arif kembali ke rumah dengan kepala tertunduk. Di pintu rumahnya, ia menemukan ibunya menunggu, dengan tatapan penuh kecemasan. Tanpa berkata apa-apa, Arif hanya merasakan betapa beratnya kenyataan. Ia telah menghabiskan segalanya, kepercayaan, uang, dan bahkan kehormatan dirinya. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia telah menghancurkan keluarganya. Ayah dan ibunya yang dulu begitu bangga padanya kini hanya bisa menangis, merasa terpuruk oleh apa yang telah terjadi. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, karena Arif telah terjebak dalam pusaran yang tidak bisa mereka hentikan. Pada akhirnya, Arif duduk termenung, memikirkan semuanya. Betapa hidupnya telah hancur hanya karena satu keputusan. Keputusan untuk bermain dengan harapan palsu yang diberikan oleh dunia perjudian. Dalam keheningan malam, ia menyadari satu hal yang paling penting,
judi tidak pernah memberikan kebahagiaan, hanya kehancuran. Ia telah kehilangan lebih banyak dari yang ia kira. Tidak ada kemenangan dalam perjudian, hanya kehancuran yang tak terelakkan. Dan di saat itulah, Arif akhirnya mengerti bahwa perjudian hanya akan menghancurkanmu.